Ini adalah wanita terberat yang pernah saya lihat. Hanya karena pemeran utama pria secara tidak sengaja merobek bajunya. Yang mana dia dengan tegas menolak untuk menandatangani kontrak yang disetujui oleh atasannya. Terlebih lagi, dia pergi tanpa menutupi tubuhnya. Menyebabkan rekan kerja melirik aneh. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Kemudian dia dengan marah menyerbu ke ruangan bosnya. Dengan agresif mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menandatangani kontrak ini. Tapi dia mengancamnya, ini adalah kontrak default perusahaan. Menyuruhnya mengadakan pertemuan hanya demi itu. Jika Anda tidak ingin dipecat, maka Anda harus mencermati situasinya dan dengan patuh menandatangani kontrak. Setelah mendengarkan, tidak ada niat untuk berkompromi. Dikatakan juga bahwa atasan menerima suap saat itu juga. Berkolaborasi dengan bawahan. Menggunakan posisi untuk akuisisi internal. Sekarang dia marah. Sambil memegang segelas air, dia melemparkannya langsung ke wajah Dacheon. Namun dia tidak menyangka telah meremehkan wanita kuat ini. Dia juga mengambil segelas air dan menamparkan wajahnya. Begitu saja, dia menjadi dewa perang. Bahkan para pemimpin perusahaan pun pasti takut padanya sampai batas tertentu. Tapi pemeran utama pria masih tidak mempercayainya dan menikam kepalanya. Karena dia merobek baju Dacheon. Dia membeli yang baru untuk meminta maaf padanya. Tapi dia tidak menyangka dia tidak akan menghormatinya. Langsung seret dia seperti cewek di depannya. Tepat setelah itu, Fashion merobek kemeja pemeran utama pria tepat di tempat umum. Semua orang yang berdiri di samping percakapan itu juga tercengang. Ketika dia selesai, dia pergi dengan gembira. Orang-orang yang lewat tertawa terbahak-bahak. Pria berusia 40-an tiba-tiba muncul noda. Hadapi penghinaan ini, dia sangat putus asa. Nama pemeran utama prianya adalah Nam Jong-hee. Paman tua yang malang. Dia bekerja dengan bawahannya dalam sebuah proyek. Proyek itu sukses. Dia mengabdikan seluruh usahanya untuk dirinya sendiri dan menjadi pemimpinnya. Tapi hanya menundukkan kepalanya. Saat orang naik lift kelebihan beban. Rupanya Jong-hee datang lebih dulu namun diusir dari pesta rekan kerja bersama, daripada menjadi pemimpin. Tapi bos memaksanya memasak daging untuknya. Pada akhirnya, karena tidak ada makanan, perusahaan pun hendak mengembangkan produk baru. Bos memujinya tanpa henti. Semula berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik arah. Namun semua bawahannya, setiap pulang kerja, ia hanya harus kerja lembur sendirian. Yang lebih sialnya, Jong-hee begadang semalaman bekerja di rumah. Pagi harinya, sekelompok orang tanpa penjelasan menyerbu masuk ke rumahnya. Tak perlu dikatakan lagi, dia mulai berkemas. Sampai staf mengemas setengahnya, hanya untuk mengetahuinya, pindah ke rumah yang salah. Sehingga dibiarkan berantakan. Bahkan dimarahi. Salahkan dia karena tidak memberitahunya lebih awal. Upacara penandatanganan produk dan pengembangan baru hari ini. Dia tidak boleh terlambat. Tetapi baru tahu ketika dia berangkat kerja. Karena tetangganya pindah. Jadi pintunya diblokir. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya, sangat sulit untuk mendorong pintu keluar. Tetapi dia membuat dirinya jatuh ke tanah. Dia tidak punya waktu untuk menyadarinya. Buru-buru berlari ke bawah. Tetapi hanya ketika dia masuk ke dalam mobil dia tahu. Karena terlalu banyak bekerja, dia lupa mematikan lampu mobil. Jadi sekarang karena tidak dimulai, rekan-rekan mengira Jong-hee terlambat. Jadi dia sangat marah karena dia mengatasi semua kesulitan. Pergi ke perusahaan untuk menandatangani kontrak. Namun kini bencana sesungguhnya terjadi. Dan rekan-rekannya bergegas masuk ke dalam lift. Di dalamnya ada seorang wanita. Mereka mengira itu hanya resepsi perusahaan kecil. Jadi Shine menyuruhnya untuk membuatnya memimpin. Selain itu, tidak adil jika tertinggal. Tunjuk saja tubuh seseorang. Setelah sampai di ruang pertemuan, mereka terus memperlakukannya sebagai pelayan. Minta dia untuk membawakanku teh dan air. Untuk mengetahui orang-orang yang mengenal saya, mereka mulai menyelidiki mitra bisnis. Kemudian mengetahui namanya Oke Dacheon. Seorang wanita telah bercerai 2 kali. Apalagi temperamennya sangat panas. Setelah mendapat informasi direktur mengeluh di depannya. Katakan padaku betapa mengerikannya bagi seorang wanita untuk bercerai 2 kali. Saat ini dia diam-diam memakai papan namanya. Anda adalah Dacheon yang baik yang mereka bicarakan.
Apalagi informasinya disebut-sebut salah. Bukan talak 2 kali, tapi 3 kali benarnya. Mereka bertiga sangat malu saat ini. Mereka hanya ingin beraparet. Lebih banyak jatuh. Jadi produknya rusak parah. Da mengkritiknya karena tidak ingin membuang waktu dan pergi sekarang juga untuk menyelamatkan situasi. Direktur segera mendorong ke arahnya. Jadi kontraknya sudah ditetapkan. Begitulah cara kehancurannya. Setelah kontrak pengembangan produk baru dibatalkan, perusahaan menyalahkan masyarakat. Posisi Anda dipertaruhkan. Untuk menghidupi keluarga, menanyakan hobinya, ia belajar dari mulut rekan-rekannya. Alasan dia sering bercerai adalah karena dia sangat menyukai pria. Setelah mendapatkan informasinya, ragu sekali. Tidak tahu apakah aku harus mengorbankan diriku demi cinta atau tidak. Kebetulan kali ini dia mengajak Dacheon bertemu. Tindakan sang pahlawan menyebabkan dia salah paham serius. Kupikir dia merobek bajunya di depan semua orang karena dia menyukai tubuh gemuk ini untuk menyelamatkan kontrak yang hilang. Memutuskan untuk menelan dengan pahit. Dia diundang ke hotel tempat dia menginap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai membuka pakaiannya. Tindakannya mengejutkan Dacham. Meskipun dia tidak mengerti apapun, tapi sangat kaget. Dia meraihnya dan mulai melakukan senam ke-8. Jong-hee kemudian diusir dari kamar. Dapatkan staf penjaga keluar hotel baik dan ramah. Pada titik ini, penulis seolah melihat jalur dari sentimeter ke milimeter. Setelah ini lihatlah produk yang sudah dikupas. Baru sekarang dia mengerti. Ternyata sudah menggunakan produknya. Ditambah lagi rasanya luar biasa. Meski mempermalukannya di depan semua orang, namun dia tidak pernah menggunakan posisinya untuk menindas orang lain. Setuju untuk Anda. Kesempatan terakhir untuk memperkenalkan produk. Namun tindakan membuka baju di hotel membuatnya sangat marah. Tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskan, dia tidak menerimanya, karena putusnya seluruh kontrak. Itu harus terjadi setelah keluar dari perusahaan. Sesampainya di bawah, dia bisa menulis dari mulut putranya. Sepeda anak laki-laki itu dicuri. Meski menganggur, namun dia tidak tega membiarkan putranya terluka. Jadi dia setuju untuk membelikannya mobil baru. Tapi sesampainya di rumah, aku mengetahuinya, sepeda putranya tidak dicuri. Tapi karena tetangganya baru saja pindah untuk menyimpannya sementara. Ingat semua yang terjadi hari ini. Jika bukan karena mereka bergerak, dia tidak akan merusak produknya. Jika tidak rusak, Anda tidak akan menganggur. Jika dia tidak kehilangan pekerjaannya, dia mungkin mendapat promosi. Jika dia mendapat promosi, ayahnya harus bekerja sebagai petugas kebersihan juga. Pernikahan yang telah bercerai selama bertahun-tahun pun telah diselesaikan. Masalah pekerjaan saudara yang menganggur di rumah juga teratasi. Memikirkan hal ini mulai membuat saya marah. Dengan marah, dia mengetuk pintu tetangganya, juga mengutukmu untuk membantu mendekorasi rumah tuan rumah yang cocok. Namun langsung menyesali perbuatannya, karena tetangga baru itu adalah mitra perusahaan. Alasan dia menyita sepedanya adalah karena mereka meninggalkannya di bawah di tempat yang salah. Menyebabkan petugas kebersihan terjatuh dan terluka. Katakan padaku jika kamu tidak ingin kekurangan. Beri aku kompensasi 650.000. Pada titik ini dia merasa bingung. Keluarga yang tadinya tidak mampu, kini semakin sulit untuk memecahkan masalah. Hanya harus menemukan sutradara. Tadinya hendak memohon padanya, tapi pengecut sepertimu. Saya melihat sutradara keluar. Dia tidak berlari untuk mengemis. Dia lebih suka bersembunyi di balik mobil orang di sebelahnya. Saat orang pergi, mereka tidak berani keluar. Sutradara melihat penampilan pengecutnya dan sangat kecewa. Dia berpura-pura tidak mengetahui niatnya. Kemudian beri dia ceramah dan kemudian pergi. Tak berdaya, harus menarik tabungan hidupnya. Dia kemudian memberikannya kepadanya, tetapi dia tidak bermaksud untuk berdamai. Tetapi menyuruhnya untuk memberikan sendiri uang itu kepada staf pindahan. Dia adalah seekor rubah tua. Melihat dia lemah, dia mulai menekannya untuk didamaikan sesegera mungkin. Baru saja harus berangkat kerja, tapi sisi lain yang tidak disangka sutradara. Karena menjadi orang baik, dia membantu rekan-rekannya melakukan banyak hal. Begitu dia pergi, perusahaan menjadi kacau balau. Yang lebih berbahaya adalah pelanggan bernama Bien Ho. Ketahuilah untuk menjadi pengembang produk baru.
Jadi dia hanya ingin menandatangani kontrak denganmu. Untuk mempertahankan pelanggan besar, direktur hanya merendahkan suaranya untuk meminta maaf. Saat ini, dia tidak terburu-buru untuk membuat wajahnya. Jadi ada apa? Untuk meningkatkan kinerja. Sangat penting untuk menemukan produk yang populer, di mana produk yang dikembangkan menjadi pilihan utama. Jadi dia harus melepaskan prasangkanya untuk menemukannya secara pribadi. Saat ini, dia memiliki perasaan sebagai pasangannya. Tampaknya dia lebih unggul. Tapi sebelum dia bisa bahagia lama-lama, dia menamparkan wajahnya sendiri. Di depannya, telepon dia langsung dan tanyakan, apakah Anda ingin menandatangani kontrak dengannya? Menyangkal pasti ternyata dia mencarinya karena tahu dia mengincar produknya. Karena ingin bersaing dengannya, mereka menghubungi gadis nakal itu dan segera berubah kembali ke penampilan patuh mereka. Dengan lemah lembut memohon pengampunannya. Toleransi kuantitatif. Setuju untuk bekerja kembali dengan perusahaan dengan semua dokumen dan staf siap. Semua orang tenggelam dalam kegembiraan. Akan menandatangani proyek besar. Namun mereka tidak tahu bahwa kontrak yang hampir dibatalkan ini penuh dengan variabel. Menyerahkan rencana itu pada atasan Tuan Kim. Ia tak berniat untuk menandatanganinya begitu saja. Kim Hoa lainnya mengarahkan sekarang bahwa perusahaan telah menginvestasikan banyak uang. Semuanya sudah siap. Sekarang hanya perlu sedikit trik. Mampu mendapatkan proyek dengan biaya lebih rendah. Selain itu, juga memenangkan paten pengembangan. Da mengkritiknya setelah mendengarnya. Itu sangat canggung. Dia tidak ingin menjadi orang yang picik. Tetapi dia tidak bisa tidak mematuhi perintah perusahaan. Jadi dia membawa suasana hati yang berat. Pergi ke perusahaan tempat dia bekerja, dan menyampaikan kembali kata-kata Jinhua kepada mereka. Setelah mendengarkan sutradara dan dia berdua sangat terkejut. Namun untuk menghindari kerusakan akibat investasi awal, mereka hanya harus menerima. Tentu saja, apalagi ini. Jadilah orang dari pihak B agar dapat menandatangani kontrak yang tidak setara ini dengan lancar. Mereka harus menghibur orang yang menindas mereka. Kim Hoa. Apalagi seluruh prosesnya selalu menganggap dirinya sebagai cucu. Berjongkok, tidak berani menunjukkan sikap. Meskipun mereka bukan pangeran, tapi di dalam kamar ada banyak putri. Da mengkritiknya karena melihat apa yang terjadi di depan matanya. Saya Realita Konaat, terima kasih dan sampai jumpa lagi.